Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Widya Karal dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Semester 5 Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran, Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan sedikit menceritakan salah seorang wali, yaitu Raden Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Dalam sebuah karya sastra tulis Islam Nusantara yang berjudul Babat Cirebon, terdapat cerita beberapa tokoh yang bersangkutan. Salah satunya adalah sosok Sunan Gunung Jati. Sosok yang begitu dikenal oleh warga Cirebon karena merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang menjadi tauladan hingga saat ini. Ayahnya adalah Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, seorang mubalik dan musafir besar dari Gujarat, Hindia, yang dikenal sebagai ulama besar Hadramaut Yaman. Bahkan silsilahnya sampai kepada Rasulullah melalui cucunya Imam Husain. Sedangkan ibunya bernama Nyai Rara Santang atau Syarifah Mudaim, yaitu putri dari kerajaan Pajajaran Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan merupakan adik dari Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Cakar Buana. Raden Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 Masehi yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, penyebar agama Islam di Tatar Sunda. Pada tahun 1470 Masehi, Syarif Hidayatullah mengunjungi Cirebon dan tahta Mesir diserahkan kepada adiknya. Sesampainya di Cirebon dan bertemu dengan pamannya, Syarif Hidayatullah diperintahkan berguru kepada Sunan Ampel di Ampel Denta. Sunan Ampel adalah salah satu wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Setelah Syarif Hidayatullah berguru kepada Sunan Ampel, ia diperintahkan untuk mengislamkan orang-orang yang belum memeluk agama Islam. Sesampainya Syarif Hidayatullah ke Cirebon, pamannya memberikan keraton Pangkuwati, namun ia menolaknya. Syarif Hidayatullah menerima wilayah Cirebon beserta keraton Pangkuwati setelah ia menikah dengan sepupunya yang bernama Pangkuwati. Ia juga diakui sebagai Susuhunan Cirebon oleh Wali Songo dan diakui sebagai Panata Agama Tatar Sunda. Sejak itu pula, Cirebon menghentikan upeti kepada Raja Galuh. Banyak cerita mengenai karomah Sunan Gunung Jati sebagaimana diceritakan dalam Babat Cirebon. Konon suatu ketika, Syarif Hidayatullah muda hendak menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu haji ke Baitullah. Beliau dibekali oleh ibunya uang sejumlah 100 dirham. Di tengah perjalanan, beliau dihadang sekelompok perampok. Dan tanpa basa-basi, semua uang pemberian ibunya sebanyak 100 dirham tadi beliau berikan kepada para penyamun tersebut. Para penyamun tidak merasa puas dengan tindakan Syarif Hidayatullah. Mereka menyangka bahwa beliau membawa uang lebih dari sekedar yang diberikan. Mereka lalu terus memaksanya untuk memberikan harta yang dibawanya. Melihat hal tersebut, Syarif Hidayatullah hanya tersenyum dan menyuruh mereka untuk melihat ke sebuah pohon. Ini ada satu lagi, sebuah pohon dari emas. Bagilah dengan kawan-kawanmu. Begitu Syarif Hidayatullah memerintahkan kepada para penyamun tersebut. Ternyata pohon yang ditunjuknya berubah menjadi emas dan akhirnya mereka masuk Islam sekaligus menjadi murid dari Syarif Hidayatullah. Sebagai seorang yang cukup disegani sekaligus salah satu ulama yang berjuang pada masanya, Sunan Gunung Jati kemudian oleh umat muslim yang berada di Jawa Barat memanggil beliau dengan nama lengkap Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati rahimahullah, sebagai salah satu tanda penghormatan atas jasa-jasa yang telah beliau berikan. Syekh Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi pada usia 120 tahun. Beliau wafat pada usia yang cukup tua, sehingga anak cucunya wafat sebelum beliau dan posisi beliau di Kesultanan Cirebon pun digantikan oleh cicitnya. Sunan Gunung Jati dimakamkan di sebuah bukit bernama Bukit Gunung Jati. Saat ini, makam tersebut telah dipugar dan dijadikan tempat ziarah yang cukup terkenal sebagai salah satu makam seorang Wali Songo. Inilah sebagian kisah dari perjalanan kehidupan Raden Syarif Hidayatullah,
sebagai salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Tatar Sunda. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.